Anda tapi lagi hold. Hai Tinut. Hai, Kita kamu udah terakhir live dari ketemu tadi kapan? ya? Oh enggak, baru 5 menit kan masuk dulu gitu, baru habis itu Hmm. yang narasumbernya belakangan aja gitu kan. Cuman tadi Aku terlalu masuk dulu. cepat ya. Enggak juga, buat menyapa juga teman-teman yang baru yang masuk kan ke IG-nya Hai. Musik Movie. Gimana Tinut kabarnya selama bekerja dari rumah? Bosen. Udah Ya mulai beginilah bosen harus nih. harus diterima ya, harus dijalani. Heeh. Iya mau nggak mau ya. Yang penting kan tetap yang penting kalau menurut gue sih tetap ada aktivitas lah. Jangan sampai benar-benar nggak ada Betul. aktivitas. Nah, itu bikin otak buntu. Kita terakhir ketemu itu di syutingnya Kamu Tidak Sendiri, Iya, yang di akhirnya waktu studio. itu kan di studio kan. Habis itu kan Mm-mm. mulai Di kondisi hall. semakin Mencekam. deg-degan, mencekam, udah kayak perang waktu itu menunggu kabar nih di hold apa enggak. Sampai akhirnya benar-benar kita hold demi kepentingan bersama, ya nggak, Tinut? Oh, karena kamu tidak sendiri. Karena kamu tidak sendiri. Jadi itu menarik tuh. Nanti kita bahas tentang kamu tidak sendiri ya. Tinut, Yes. pastinya sih gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo ya. Tentunya bidang sesuai dengan bidang yang lo geluti yaitu script writing gitu. Tapi Ya, gue tuh kan awal pertama kali kenal lo itu kan di produksi film Gi ya. Ingat nggak? iya. Berapa tahun Aku yang nonton lalu? lagi loh, terus kamu Iya, muda banget. ya. Sekarang juga masih muda kok. Cuman ini di ketempelan cat putih sama abu-abu aja. Coba Iya, iya, pemirsa iya. jangan ketawa-ketawa ya. Nggak, jadi em, teman-teman, jadi gue ketemu Tinut pertama kali di produksi Gi. Nah itu film comebacknya gue setelah berapa tahun gue nggak main film gitu kan. Dan waktu itu Tinut tuh bukan script writing, lo tuh Astrada kan Iya, waktu itu kalau nggak salah. betul. Astrada Mm-mm. satu, dua apa berapa ya? Satu. Astrada satu ya. Astrada satu. Astrada duanya Nah, Edwin, Astrada tiganya Iksan. malah sempet ada Rako Prianto, ya nggak? Iya, aku gantiin Ya, dia. betul. Jadi tuh Gi itu tuh tempat orang-orang, maksudnya di awal-awal tiba-tiba ada sebuah film besar lagi ya. Nah, gue pertama Oh, kali oh. sama Tinut ketemu di situ. Nah, kan itu Astrada ya, Nut. Maksudnya lo emang Ya. basicnya tuh gue pengen tahu deh, lo dulunya tuh mengenal film tuh gimana sih? Apa kan kemarin ada cerita kayak Guntur, gue pertama kali kenal film tuh gara-gara di rumah di kampung gue ada syuting film, makanya gue tertarik gitu. Nah kalau lo Mm-mm. sendiri tuh ceritanya gimana sih, Tina? Kalau aku sih, karena dari kecil sebenarnya senangnya nonton TV sih. Nonton TV. Oke. Jadi dulu tuh di IKJ ada jurusan, ada fakultas, kan fakultas film dan televisi, terus ada jurusannya televisi. Jadi sebenarnya aku masuk televisi, broadcast gitu. Oke. Gitu. Sesimpel aku suka nonton TV. Gitu. Oke. Jadi di situ diajarin kayak Bentar, broadcast lah yang ada itu tuh, ada Yunus. Tinut katanya. future. Bang Jago nyaut. Yunus kalau udah masuk jangan keluar lagi loh. Yunus tuh suka di join terus out tuh. Ya emang dengerin Q, dengerin. Oke, terus Nut. Ya, jadi aku ngambil TV, ngambil jurusan televisi, tapi kemudian kan Hmm, sebenarnya di situ diajarin juga sih cara menulis skenario yang basic-basic lah, yang basic. Oke, Terus oke. habis itu tapi lebih ke televisi, terus penyutradaraan. Aku jurusannya mayornya penyutradaraan gitu. Oh, Mayornya that's why makanya penyutradaraan. arahnya ke situ ya waktu di Gi ya. Gitu. Hmm, Jadi begitu lulus pun aku jadi asrada dan kebanyakan buat program TV. Bukan asrada sih oke, kayak FD, field director, FD, ya 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 gitu-gitulah. ya. Ah. Tapi terus kan merambah asik merambah Cie, ke merambah ke kayak kecambah. kayak jadi asrada kayak sinetron, iklan yang Hmm, gitu-gitu kan. Kan sebenarnya sama hmm, ilmunya ya. Jadi hmm. eh, jadi asrada iklan, video klip, segala macam sampai ketemu sama Mas Rudi Sujarwo.
Waktu Oke, itu Mas Rudi itu. antara udah ADC ADC 1 udah lewat gitu dan dia Mm-mm. lagi banyak bikin video klip, bikin iklan. Ya udah terus aku Oke. jadi astradanya Mas Rudi. Oh, halo Jadi Rifano, tuh ada Rifano. Rifano Su join. pokoknya yang join nggak boleh pergi lagi. Awas. Ayo lo no, ampun lo no. Rifano juga alumninya Gi nih. Iya, bareng-bareng kita. Ya udah terus Iya. habis itu jadi astradanya Mas Rudi buat iklan, buat video Mm-mm. klip. Mm-mm. Terus Mas Rudi mau bikin mengejar matahari. Oke, Gitu kan, mengejar ya ya. matahari. Ya udah terus dia nawarin berani nggak megang film. Ya aku sih waktu itu berani-berani aja sebagai astrada. Gue sih kalau megang filmnya doang gue berani. Megang filmnya doang. Lukman please deh. Gantiin Ferry Ya udah jadi Garing. jadi Terus. apa bener-bener baru nyoba astrada film tuh di mengejar matahari kan. Oke, Mengejar ya. matahari terus abis itu ya udah kita persiapan udah ada tuh skenario nya, udah ada Oke. skenario-nya beda dengan yang udah kita yang akhirnya ada di bioskop karena kemudian di tengah persiapan Mas Rudi merasa kurang pede ya dengan skenario-nya terus abis itu Heeh. dia dia meminta aku coba deh kumpulin penulis skenario gitu buat Hmm. nulis buat ngerombak skenario-nya dia kayak di pitching Hmm. gitu dia minta mau pitching penulis skenario. Terus aku bilang, aku Oke. pengen nyoba juga dong mas, gitu. Karena aku kan sebenarnya aku juga Oh, suka nulis. I Jadi see. langsung, jadi langsung habis itu Mas Rudi bilang, ya udah coba aja, 20 halaman aja sih waktu itu, benar-benar 21st pages, 21st pages mengejar matahari yang akhirnya versi aku tulis. Hmm, habis itu Mas Rudi suka, habis itu ya udah jadi penulis skenario mengejar Iya. matahari, jadi astrada juga. Udah habis itu Oh, kan I see. benar-benar habis mengejar matahari tuh habis mengejar matahari habis itu tiba-tiba ditawarin ditawarin Gi buat jadi astrada ya udah terus Ya, ya, ya. sebenarnya bukan jadi waktu itu Gi juga agak ajaib tuh karena kan astrada Iya. satu kalian sakit kan terus Iya, mencari betul astrada tuh. satu kayaknya udah kemana-mana terus kayaknya kalau nggak salah tuh Mbak Mira Mas Riri nanya ke Mas Rudi gitu lu ada astrada nggak Mm-mm. kok astrada gue Mm. aja tuh si Titin si Tinut Mm. gitu. Waktu itu aku juga belum kenal Mas Riri, jadi datang ke kantor tuh yang Oh, oke, deg-degan oke. gitu mau diwawancara sama Mas Riri. Oh my God, ini apa? Aku deg-degan. Ya udah jadi diwawancara lah sama Mas Riri segala. Itu habis itu ternyata dari hasil wawancara itu, pokoknya aku pulang terus tiba-tiba ditelepon sama Dani Icing, ingat nggak ada Dani Icing? Ya ingat lah, Oh, siapa tahu seorang-seorang di ada. MNC. Masih di MNC. Masih gitu mukanya lempeng. Ya udah waktu itu ditelepon sama Pak Dani dan dia bilang kamu kayaknya dipilih buat jadi astrada di gitu. Wis, gokil deh. Astrada aja pakai casting tuh ya. Bayangin Ya gak? udah terus Ah, perjalanannya jadi aku sejak itu tuh kayak aku suka nulis tapi aku juga menikmati sebagai astrada kan. mm, mm, mm. Jadi 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 terus berjalan berbarengan tuh, berjalan berbarengan Oke. sampai di satu maksudnya berjalan berbarengan tuh kadang-kadang aku astradain nggak harus film yang aku tulis ya aku jadi Tuh ada astrada. Anggi tuh, Anggi tuh say hi. Terus ada eh Hai. kata Rifano Mas Dani Pinocchio katanya. Nah, bentar lagi semua join nih yang pernah ikut Iya, di nggak apa-apa biar rame. terus abis itu ya karena di satu titik ada masalah kesehatan lah waktu itu gitu bahwa aku Ya, 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 ternyata ya. harus mengurangi kerja lapangan back pain parah Iya, ya iya. udah Gue inget tuh, gue inget. akhirnya aku berhenti jadi aku memutuskan yang kerja lapangannya stop dulu habis itu aku uh, fokus di menulis gitu jadi Oke. film terakhir yang aku astradain itu Laskar Pelangi
Oh iya, Iya, berarti kita 2 kali. masih ada di Kenapa? situ. Masih. Astra ada duanya Rifano. Iya, kenapa lo nggak sekalian astradain waktu 9 naga ya? Kan lo udah dari mengejar matahari, habis mengejar Oh, matahari kan oh. Rudi bikin 9 naga. Iya, kan sebelum itu tentang dia aku tuh Astradanya tuh tentang dia sama Mas. Ya Iya udah iya iya, habis itu iya iya benar benar mm-mm. benar benar. Tuh ada Tentang mau dia ya. kisah. Hai, Tuh ada Mami Tisa kisah. tuh Tisa. Tuh. Halo, Halo Septa, gitu deh. halo Mas Lukman Mbak Titin. Oke, itu kan sebuah Hai. perjalanan Titin Watimena tuh. Berarti kan awalnya memang bukan basicnya bukan dari ngambil penulisan ya, tapi lebih ke Iya, aku directing gitu kan. uh-uh, betul. Nah, Begitupun waktu aku akhirnya kan waktu itu D3 ya. Ketika baru mm-mm, 2 tahun lalu aku ngelanjutin S1, aku tetap penyutradaraan. Cuman I see. karena udah nggak ada TV, jadi penyutradaraan film. Oke. Tin, di sekolah Mm-mm, pas lo ngambil penyutradaraan itu, mm-mm. tapi ada dong pelajaran penulisan. Ada banget. Iya Makanya dong, kan aku pasti udah kan. tahu basicnya, Kayak, ditambah ah, aku suka nulis gitu. iya Jadi iya iya iya. udah lebih mudah lah istilahnya untuk memahami. Oke, jadi kalau gua ya tadi berarti kan di mengejar matahari lo mencoba untuk mulai juga membantu penulisan ya, berarti ya. Mm-mm, mm-mm. Terus cuman di G dan habis itu masih lo sempet Astrada cuman karena lo punya masalah back Astrada pain, aja. ya akhirnya lo harus Masalah remeh-temeh. remeh-temeh cuman Tapi bahaya juga kalau waktu dilanjutin. itu berat banget kayaknya. Dilema. Dilema. Ini berarti emang udah jalannya lo harus jadi penulis katanya gitu kan. Mm-mm, Melalui fokus melalui proses nulis. itu. Oke, Mm-mm. jadi yang bener-bener yang fokus di nulis aja tuh startnya dari film apa? Bener-bener Kayaknya yang Kak ini yang emang benar-benar udah habis Laskar tuh apa ya? Ih, kan lupa tahu. Laskar lo masih Astrada ya kan? Iya. Laskar kan lo masih ngastradain terus habis itu lo mulai menulis gitu. Tapi gue Iya. sebelumnya gue pengen nanya deh, ada nggak sih? Oke, lo suka suka dengan penulisan gitu. Ada nggak sih lo rasa, aduh sebel juga nih gue, kan lo directing, lo udah melalui proses Mm-mm, Astrada, mm-mm, lo ada mm-mm. rasa menyesal atau sedih juga nggak sih lo akhirnya harus nggak boleh terlalu banyak di lapangan, padahal kan sebelumnya lo selalu di lapangan. Iya, ya ada rasa kehilangan asik. Maksudnya, tapi kan kemudian aku akhirnya, jadi waktu masa-masa aku hanya nulis pun udah beberapa menawarkan untuk jadi sutradara aja kan gitu. Ya, ya, ya. Dan akhirnya aku memutuskan jadi sutradara walaupun masih baru satu ya di Yang syuting di Hello Korea ya kalau nggak salah. Goodbye. Di Hello Ya, ya, Goodbye ya, gitu. ya, Dan ya, ya. maksudnya habis itu aku membantu beberapa kali jadi co-sutradara juga kayak Hmm, di film Love yang filmnya sutradara Malaysia, filmnya Kabir gitu. Maksudnya hmm, tetap nyolong-nyolong kerja di lapangan sih, tapi begitu jadi oke. sutradara full aku juga enjoy juga gitu. Cuman Iya, iya. sampai sekarang emang belum apa ya, belum dapat wangsit lagi untuk jadi sutradara. Iya Tapi kalau aku kayak gitu emang menikmati perlu. sih, menikmati. Iya. Kayak gitu perlu wangsit emang. Nih Gitu. ada yang nanya Tin, Mm-mm. nih straight to the point nih pertanyaannya, tapi mungkin Mm-mm. jadi penting juga. Dari Afdol Arif, dia tanya tantangan terbesar ketika menulis skenario tuh apa ya? Gitu. Aku rasa tantangan terbesar yang pasti berhubungan dengan mood yang ujung-ujungnya writer's block lah. Buat kayaknya Oke. semua semua penulis merasakan itu masalah eh, berperang dengan diri sendiri itu loh. Dengan mood sementara maksudnya kita juga tidak hidup di era yang bisa santai, bisa apa menulis
menulis sesuka hati gitu, tergantung mood. Ya, Kita hidup di era industri gitu, yang ya, juga ya. ada kata-kata yang mengerikan yang bernama deadline gitu. Betul. Jadi itu sih menyesuaikan mood dengan deadline tuh buat aku ya, buat aku sih agak-agak itu salah satu yang berat. Karena aku Oke. kayak sekarang deh, kayak masa pandemi ini mood juga ya yang berpengaruh, bahwa emang jadi males buka laptop, tetap males. Meskipun katanya penulis enak, bisa tetap nulis. Gak bisa, gak Nggak bisa. bisa. Iya. Susah, Ya itu susah. ya, mood mood berpengaruh juga emang ya. Ngaruh banget. Betul, Jadi betul. writer's block sih menurut aku yang tantangan Iya, iya, iya. terbesar. Sementara ada Oke. deadline juga. Nah, itu tuh betul tuh. Nah, lo lo nih ini unik nih antara mood, deadline itu how Mm-mm. you lo bagaimana tuh handle-nya kayak gitu. Kayak misalnya lo udah punya deadline tapi some point tiba-tiba ada Mm-mm. beberapa yang tadi lo bilang itu kayaknya Mm. belum klik gitu. Tuh menyiasatinya gimana Tin sebagai penulis? Aku sebisa mungkin yang pasti yang pertama adalah tidak kabur sih. Tidak kabur Jangan dari jangan. produser, nggak matiin Awas handphone, kabur. nggak airplane mode, nggak. Jadi aku so far selalu jujur aja sih ke produser Iya, bahwa emang, dan kalau bisa sih buat penulis-penulis baru nih, kalau bisa ya. itu adalah eh, ketika udah merasa nggak akan kekejar deadline, ya kasih taunya kayak 3-4 hari sebelumnya gitu. Jadi nggak, Iya, iya, iya. jangan di hari yang itu, walaupun aku juga kadang-kadang lupa itu dan akhirnya baru ngasih tahu di hari deadline. Oke. Nah, jadi tapi tetap aja, tetap bukan berarti terus kita mendapat kemunduran deadline terus kita santai-santai, tetap harus dikejar sih. Dalam artian kalau aku gini, yang pasti tidak memaksakan diri dulu, tidak memaksakan diri, Oke. begitu moodnya nggak ada ya emang harus berhenti dulu, berhenti, tapi ya jangan kelamaan sih. Jadi tengah-tengah aja, tetap berhenti, Iya. tapi terus tidak berhentinya 2 bulan, enggak, tapi tetap 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 berusaha mengembalikan mood itu, dan setiap penulis punya caranya masing-masing sih mengembalikan mood Iya gitu. sih, Kalau aku betul kan ya betul. paling paling jalan-jalan. Yang pasti kalau Iya, aku nggak mikirin apa yang sedang aku tulis ya, gitu untuk ya. mengembalikan mood. Ya, oke. Tin, ini ada yang nanya juga kan Mm-mm. dari Taufik Kisna. Skenario yang bagus menurut Mbak Titin seperti apa? Tapi gue nggak mau ngomongin tentang maksudnya gini. Kan sebuah penulisan skrip itu tentu punya teori kan. Teori yang Mm-mm. penulisan skrip itu strukturnya yang seperti apa. Nah, mungkin lo bisa Mm-mm. Mm-mm. ceritain sedikit dari situ. Sebenarnya struktur dari penulisan itu yang ideal seperti apa dan akhirnya menjadi skenario yang bagus menurut lo tuh yang seperti apa gitu. Oke. Kalau bicara masalah struktur yang ideal ya, struktur yang ideal. Ya, ya. Kalau secara garis besar kan pasti ada 3 babak itu secara garis besar ya. Ya, ya. Ada pengenalan konflik, pengenalan karakter. Habis itu kita masuk ke konfliknya, habis itu ada penyelesaian. Sebenarnya Ya, sederhana itu kan dulu, ya, bahwa terdiri dari 3 babak, tapi kan kemudian gimana cara mengembangkannya, akhirnya kan makin kesini makin banyak bentuk-bentuk struktur yang kayak sekarang ada 8 sequence, struktur 8 sequence itu sebenarnya bisa dipelajari sih, bisa dipelajari. Cuman menurut aku eh, kalau masalah struktur, struktur tuh emang pasti penting banget sih, penting supaya kita bisa menyampaikan cerita dengan cara yang tepat gitu kan. Itu kan gunanya hmm, hmm, struktur adalah menyampaikan cerita, menyampaikan isi kan. Makanya kita pakai struktur hmm, gitu. Tapi kan yang hmm, penting hmm. juga adalah isinya gitu. Ya, Bagaimana kita berkreasi dengan isinya, apa yang mau kita sampaikan, apa ya, yang mau kita bicarain melalui cerita kita, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita pertanyakan gitu, atau apa yang mau kita nyatakan lewat cerita kita gitu. Karena kan kadang-kadang lewat skenario kita tidak cuma menyatakan sesuatu, tapi juga mempertanyakan sesuatu gitu.
Jadi Oke. aku selalu bilang sebenarnya kalau struktur itu banyak banyak teori, banyak dan bisa dipelajari. Tapi yang penting adalah sebagai penulis kamu harus punya kekayaan pengalaman batin yang cukup gitu untuk mengisi struktur itu gitu, mengisi struktur kamu gitu Oke, itu sih. poin penting banget sih, poin penting banget tuh. Jadi Mm-mm, mm-mm. karena kan sebenarnya kan apa yang lo tulis itu kan itu nantinya menjadi sebuah kehidupan kan. Maksudnya Iya itu betul. ada Mm-mm. nyawanya gitu. Gua aja Iya sebagai harus ada ya kan. soul-nya gitu, harus Iya, ada karena kan soul-nya. gue sebagai aktor kan kadang-kadang memang kita harus memulainya semua dari skrip kan. Kita akan beda Mm-mm, skrip gitu kan. mm-mm. Itu berasa banget kalau skripnya tuh punya soul tuh berasa banget pada saat kita Iya cuman betul. ucapin begitu aja kita udah tahu ini Mm-mm, sangat meaningful gitu kan. mm-mm, betul Oh kan. iya iya. eh, Sama juga penulis skenario juga harus mikirin karakternya, harus membuat karakter yang menarik, yang punya kedalaman, yang berlayer-layer gitu, nggak cuma satu layer gitu. Karena Oke, karakter apalagi kan kita kan yang membawakan cerita. iya dan skrip itu kan Mm. memang fondasi dari semuanya kan. Sebelum jadi apa-apa Iya, ya betul. fondasinya ada di skrip. Kalau Mm-mm. fondasinya aja nggak kuat, gimana bangunannya gitu kan? Kasarnya gitu kan. Iya, betul banget. Iya, jadi buat teman-teman, biar teman-teman tahu, skrip ini akan menjadi acuan buat banyak hal. Termasuk nanti penghitungan budget pun Heeh. ada dari skrip gitu. Jadi memang nggak bisa cuman sekali tulis, nanti ada draft satu, draft dua, ya kan Tin? Karena kan Mm-mm. kita ngebangunnya harus Iya banget. benar-benar jadi sebuah yang kuat. Jadi Mm-mm. nggak pernah, gue juga nggak pernah tuh ngalamin yang tiba-tiba skenario cuman satu draft gitu. Pasti nanti ada Iya, draft dua, draft tiga, pasti sampai ada benar-benar yang solid gitu ya. yang Baru itu yang ya dipakai di mana final. semua kepentingan ada di dalam ya gitu. Kepentingan budget juga, kepentingan produksi, kreatif, Iya, sutradara gitu. iya. Kebayang kan kalau skripnya Mm. acak adut, urusan budget juga acak adut jadinya. Iya, kadang-kadang kan ada tipe-tipe produser yang juga sebelum menulis skrip udah ngasih tahu gitu bahwa ini lokasinya nggak Iya, bisa kebanyakan ya, budgetnya nggak ada iya, iya. Nah, gitu. jadi udah ketahuan. Udah Nah, ketahuan. Ya, 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 ya. Ya itu jauh lebih baik ya, Tine. Jadi kayaknya dari awal lo mm-mm. udah tahu mengkonsep Iya, penulisannya akan betul, jadi seperti apa, ya kan? betul. Gitu. Apalagi berdasarkan pengalaman, apalagi aku punya pengalaman jadi Astrada ya. Jadi sebenarnya pengalaman Astrada itu cukup memudahkan sih. Ketika produser meminta jangan ini, kita nggak bisa, nggak budgetnya nggak ada, syutingnya nggak bisa lama-lama gitu. Susah ya. Pengalaman Astrada aku bisa dipakai sih ketika Iya, menulis iya, skrip. Oh nih kalau kayak gini nih skripnya ntar kasihan. Sebenarnya aku nggak harus iya. mikirin sih. Penulis skenario nggak harus mikirin. Cuman karena Iya, sebenarnya ya. otomatis karena udah punya pengalaman jadi Astrada, jadi pasti ke senggol-senggol dikit lah. Iyalah, pasti mau nggak mau Mm-mm. ada lah gitu sedikit-sedikit ya. Mm-mm. Iya, ya ini ada juga pertanyaan buat gue menarik juga nih dari Kang Abai. Kan sekarang tuh banyak banget kita mengambil sebuah cerita film dari novel, Tin ya. Ya. Berarti kan diadaptasi gitu kan dari novel Mm-mm. diadaptasi jadi sebuah skrip film. Nah, kira-kira kesulitan apa dan sebenarnya tuh gini loh kan novel itu kan full ya. Maksudnya the whole Mm-mm. package gitu. Dia bisa bercerita apa aja. Ya. Nah, kira-kira hal yang harus dilakukan awal oleh seorang penulis skrip untuk mengadaptasi novel itu biasanya ritual kayak apa sih Tin gitu. Gue juga penasaran sih kan ini kan adaptasi gitu. And then how to make it Mm-mm. apa maksudnya untuk jadi skrip yang jumlah halamannya pasti jauh daripada Mm-mm. dari novel itu Iya. sendiri gitu. Mm-mm. Nah, Karena itu novel biasanya gimana? tebel-tebel kan. Iya, Kalau aku yang pertama ketika ditawarin mengadaptasi novel, aku pasti minta novelnya dulu, aku baca dulu, jangan diain dulu oke. gitu. Ya, ya. Jadi pasti aku baca dulu, terus aku harus jatuh cinta sih sama novelnya tuh Oke. untuk karena ya harus sama kayak ketika
sama aja kayak ketika produser kan biasanya ide tuh nggak cuma datang dari penulis, ide kok malah kebanyakan datang dari produser, dari Bapak Ya. Lukman, dari dari sutradara gitu idenya, Ya. ide ceritanya. Nah, aku harus jatuh cinta dulu sih, itu dulu yang harus dipastikan sebagai penulis skenario nantinya. Ya. Kamu Ya. suka dulu sama yang mau kamu tulis gitu. Ya. Habis itu baru kita menanyakan dulu ke produser. Kalau aku biasanya menanyakan ke produser eh, bentuk kerjasama dengan penulis asli, media aslinya gimana nih gitu. Sejauh mana Oke. mereka rela di otak-atik, Ya. sejauh Ya. mana Ya. mereka terlibat dalam penulisan skenario gitu. Itu yang pasti Ya. kutanyain Ya. gitu. Oke. Dan setiap penulis novel beda-beda. Ya, habis itu ya udah habis itu aku mulai secara tahapan sama persis kayak menulis skenario original. Pasti aku bikin Ya. sinopsis dulu walaupun udah ada media Ya. aslinya. Aku tetap nulis sinopsis buat versi aku, versi filmnya, terus masuk ke treatment, masuk ke itu dan setiap setiap tahapan pasti dibicarakan bersama antara sutradara dan produser plus ada masukan dari penulis media aslinya gitu. Oke. Ya. Kadarnya aja yang beda-beda gitu. Ya. Ya. Habis itu Ya. ya udah kita sama-sama memutuskan gitu mana yang istilahnya dikorbankan dari novelnya, mana yang kemudian dikembangkan dari novelnya gitu. Ya. Ya. Dikorbankan maksudnya tuh tidak dipakai gitu karena Hmm. mungkin pasti pertimbangan pertama secara visual, secara filmis itu tidak kurang menarik umpamanya gitu kan. Nah, Hmm. jadi uh, jadi habis itu kita memilah-milah bersama termasuk melibatkan penulis novelnya gitu. Sama habis itu melakukan riset kecil untuk mengetahui mana dari novelnya, mana dari media aslinya yang memorable buat para pembaca. Nah, itu yang harus Ya. kita Ya. tetap masukin gitu. Ya. Itu Ya. yang Ya. Ya. jangan sampai kita terlalu banyak mengkhianati pembaca novelnya. Kadang-kadang marah membaca novelnya. Gitu. Nah, tapi yang juga perlu teman-teman ketahui bahwa media buku dan film memang berbeda ya. Jadi kan Iya, kadang-kadang ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa semuanya nyampein di film itu sendiri karena punya betul, keterbatasan waktu, ya kan? betul. Ya Dan kan? tidak ada adegan-adegan yang harus kita ubah gitu, ubah banget Ya, ya, gitu. ya, ya. Karena kita menyesuaikan dengan banyak hal yang ada di film. Iya. Kalau aku selalu berpegangan pada kata-katanya di bukunya ada Pak Sapardi Ya, ya. nulis judulnya Alih Wahana gitu. Judulnya Alih Wahana. Nah, dia bilangnya bahwa skenario adalah titik pertemuan sekaligus titik perpisahan antara buku Nah, dan film gitu. itu keren banget tuh. Itu poin yang keren banget. Habis ketemu terus pisah. Bisa, betul, betul, betul. Iya, Iya, bagus. iya. Terus nih ada juga nih, ini mungkin lo pernah ngalamin tapi mungkin juga enggak gitu ya. Ada nggak sih apa sutradara sering ngobrak-ngabrik skenario waktu syuting gitu? Lo pernah ngalamin nggak sih ada hal seperti itu? Kan kayak tadi gue bilang kan sebenarnya skenario itu bisa diobrak-abrik pada di awal-awal kan. Iya, betul. Makanya ada draft 1, draft 2, Iya, draft 3 ada sampai story development kan, iya, script iya. development. Nah, lo kalau misalnya di saat syuting itu ada nggak sih pernah terjadi kayak gitu nih? Ada pertanyaan aja sih, maksudnya gue cuman mau ini. Uh, istilah diobrak-abrik tuh kayaknya jahat banget ya sutradaranya. Iya, makanya maksudnya ini mungkin bukan diobrak-abrik, tapi mungkin ada yang Tapi ada dirubah penyesuaian, gitu. pasti ada penyesuaian. Iya Ada kan. beberapa penyesuaian. Yang membedakan cuman ada dua kelompok sutradara. Satu kelompok yang pamit ke penulisnya, satu kelompok yang nggak pamit ke penulisnya gitu. Oke, Baru ngasih iya, tahu iya, nanti iya. pas udah jadi, sorry yang ini gue bikin jadi kayak gini soalnya waktu itu tuh gini gitu. Tapi ada juga yang Iya, sebelum di hari syuting itu umpamanya emang harus disesuaikan, dia telepon dulu tuh ada tuh. iya, iya, Ada iya. dua kelompok lah. Iya. Dan dua-duanya aku terima dengan lapang dada.
Ya udah lah ya. Lah udah ya lah ya. Kan kita juga nggak Oke, oke. tahu situasi di lapangan kalau emang Iya, tiba-tiba iya. ini sakit atau siapa gitu. Iya, iya, iya. Iya, memang memang kadang-kadang juga memang yang ada bisa dibilang tuh yang sifatnya sangat di luar prediksi lah ya. Misalnya tiba-tiba Iya, ada situasi yang lokasinya tiba-tiba kenapa gitu. Jadi harus ada yang jadi berubah. harus Itu harus pindah heeh. Iya, gitu. iya ya. Atau bisa juga sesimpel ternyata dialog yang ini tiba-tiba kerasa nggak enak gitu. Part Iya, yang ini iya, kerasa iya. nggak enak di Iya, syuting, otomatis harus diubah gitu. Jadi harus iya, disesuaikan, harus iya, disesuaikan iya, ya. Udah iya, iya. ranahnya sutradara kalau udah begitu. Apalagi kalau aku lagi nggak bisa ditelepon loh. Lagi nggak bisa ditelepon berarti lagi semedi, lagi ngejar deadline, lagi nulis. Gitu. Jadi kalau udah syuting emang sebenarnya ranahnya sutradara sih. Ya, Karena ya, betul, betul. Jadi sebenarnya ini kan kerja kolektif ya. Jadi benar-benar di mana pada saat awal kita ngomongin mulai dari ide sampai akhirnya datang ke penulis skrip mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah tulisan yang tentunya nanti juga dikolaborasiin lagi sama visinya sutradara tentunya kan. ya Visi dan misinya betul. sutradara dan akhirnya menemukan titik temu ya sampai akhirnya jadi final draft. Nah, itu yang akhirnya Iya dipakai betul. buat syuting, jadi buat teman-teman tahu memang prosesnya seperti itu. Nah, Ya. gue pengen tahu deh, ini juga ada pertanyaan dari Rosiana. Menurut lo, skrip film apa yang paling menarik? Terus misalnya ada referensi nggak dari film luar atau Indonesia? Terserah sih menurut lo. Ini lo pernah ngeliat ada sebuah skrip yang sangat menarik menurut lo? Boleh film Indonesia atau film luar? Dan itu kenapa yang membuat lo jadi sangat menurut lo ini sangat menarik banget skripnya atau wah ini keren banget skripnya itu kenapa juga gitu? Aduh, aku paling susah nih kalau ditanya gini. Tuh Rosiana Secara katanya paling susah tuh. secara bukan maksudnya aku eh, apa ya? Ketika menonton film itu kebanyakan aku menempatkan diri sebagai penonton awam aja sih. Penonton Oke, awam, tapi hmm, aku tuh paling susah gitu ngebahas sebuah film, nggak tahu kenapa. Mungkin juga karena uh, sebenarnya aku bukan penonton film yang fanatik. Gitu. Aku pembaca oke, buku yang fanatik. Aku membaca buku yang oke. fanatik, tapi aku bukan penonton film yang fanatik. Gitu. Ya, Jadi uh, aku tidak terlalu apa ya, membaca sebuah film itu hanya sebagai orang awam aja sih, bukan sebagai pembuat. Mohon maaf gitu, tapi ya begitulah aku. itu menarik kan. Biasanya Maksud kan maksud ada kecenderungan tuh ya. Misalnya kita orang film mm, gitu ya. Tiba-tiba kita ngeliat film tapi bukan sebagai ya ya udah gue emang mau nonton film ini dan menikmati gitu kan. Tapi tiba-tiba di kepala kita muncul menjadi meneliti film tersebut ya nggak iya sih? iya betul. Jadi nah aku jarang tuh melakukan itu, jarang banget Ya, 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 gitu. ya. Jadi agak susah menjawab ya. Oke. Tapi kalau ditanya penulis favorit, aku bisa jawab penulis buku favorit. Siapa? Siapa? Aku Siapa penulis paling buku favorit lu siapa? penulis favorit aku adalah rektor IKJ, rektorku sendiri yaitu Seno Gumiraaji Oh, Dharma. wah, itu mah gawat. Fans Itu berat, ya. fans berat. Itu gawat. Ini kan gua kan begini ngikutin Mas Seno Gumira ini nih. Cuman nggak gondrong aja. Belum digondrongin aja gitu kan. Gitu. Oke, ini ada lagi nih. Kira-kira ada dari UC ada tips nggak lo buat penulis baru nih? Maksudnya penulis yang benar-benar baru start gitu. Em, apakah jadi mungkin misalnya mengalami penolakan gitu kan? Apakah Oke. itu gimana caranya kayak gitu tuh, Tin? Iya, pasti sampai sekarang pun eh, penulis-penulis senior juga masih mengalami penolakan kok. Nah, Apalagi tuh kalau dengerin. ngajuin, apalagi kalau ngajuin Hmm. ide sendiri, ditolak mulu.
Coba coba nih, gue lagi ngecek nih di MNCP Museum ada tulisannya Titin yang ditolak nggak ya? Nggak ada, nggak ada. Jadi penolakan itu adalah hal yang biasa. Cuman aku selalu bilang gini sama yang baru mau mulai menulis adalah eh, kamu itu mau jadi penulis karena apa gitu. Aku selalu bertanya itu. Karena menurut aku alasan pertama kita mau jadi penulis skenario adalah harusnya adalah karena kita cinta menulis gitu. Ya, Karena kita ya, ya. suka nih menulis gitu. Ya. Bukan karena kita mau duitnya, bukan karena kita mau apa sih mau gemerlapnya dunia film gitu. Kan Mm-mm. sebenarnya nggak gemerlap-gemerlap amat kan Lukman. Gemerlap kalau lagi Gitu. lokasi syuting ditaruhin lampu, gemerlap. Itu banyak banget ketika aku ngajar gitu. Aku tanya kenapa mau jadi penulis. Jawabannya tuh banyak banget yang kayak gitu. Mau ngetop, mau punya duit. Tuh, maksudnya silau oleh gemerlapnya dunia film gitu. Menurut aku harus dari diri lo sendiri. Lo harus suka, harus cinta menulis sih kalau mau jadi penulis gitu. Alasan lo karena lo cinta menulis sehari lo nggak nulis lo pusing gitu. Ya, 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 Itu ya, ya, ya. emosi nih emosi. Emosi, Nah, emosi itu kayak begitu. kayak betul tuh kayak kayak gitu tuh rasanya. Nah, karena lo cinta menulis, jadi biarpun lo mengalami penolakan itu adalah lo pasti bisa terus bertahan karena lo cinta melakukan Ya, ini gitu. Bukan cinta ya, ya, bukan bukan suka oleh rasa penolakan ya, tapi lo suka menulis, lo tidak akan menyerah sih. Kan ya, ya. segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta ujungnya indah. Asik. Sah, kalimatnya. Emang Titin paling terkenal membuat skrip-skrip yang nuansanya romantis. Dan kalau baru terima satu penolakan, satu kali dua penolakan, jangan nyerah sih gitu. Kita Iya, nih iya, udah benar, beratus benar. ratus kali terima penolakan. Betul. Aku sering ngobrol sama penulis-penulis yang senior-senior juga. Sampai sekarang masih ditolak kok, masih sering menerima penolakan. Gitu. Ya, jadi Cuman ya kita itu nggak nyerah aja. ya, ya intinya sih nggak usah penulis skenario. Kita dalam hidup di mana aja juga Mm-mm. sering ngalamin penolakan kan. Dan sebenarnya Makanya, rasanya rasanya ya sama. Itu namanya penolakan mau itu di mana juga gitu kan. Rejection mm-mm, gitu kan. Nah, mm-mm, kalau tadi lo nyebut tentang duit, ada yang bilang mau dapet duit, mau apa gitu. Sebenarnya nih kalau mm-mm, kita ngomong profesi penulis skenario nih, terutama di Indonesia ya, mm-mm. itu Ya, secara ekonomi itu gimana sih, Tin? Secara kita aduh, ngomong ekonomi ya. Nggak, curhat gue banget nih gue Pak. sebenarnya bukan curhat. Jadi ini Iya, iya. kayak tadi nyangkut tadi di lo kan tentang Mm-mm. lo nyari duit atau tetap ujung-ujungnya kan eh, emang gue sebagai aktor gue lakukan ini karena passion gue, karena cinta gue terhadap dunia film. Iya, Tapi at some betul. point ini sesuatu yang menghasilkan buat gue gitu. Iya. Apa maksudnya sesuatu yang gue pakai untuk gue menjalani Mm-mm, hidup ini gitu kan secara mm-mm, ekonomi. mm-mm. Nah kalau dari penulis skrip itu sendiri secara ekonomi itu seperti apa sih Tin? Maksudnya untuk sekarang di Indonesia terutama di kita lihat industri film Indonesia yang sedang berkembang seperti sekarang gini. Mm-mm. Gitu. Eh, menurut aku udah dihargai Ya, dan secara profesi bisa menghidupi. Udah cukup kali oke. ya. Ya cukup cukup. Bisa Ya menghidupi maksudnya kan, sih. ya maksudnya kan, Ya oh pasti tergantung jangan ujung-ujungnya boros-boros juga, jangan boros-boros betul. juga kalau Ya, semua bisa kalau jadi cukup kalau kita bisa ngaturnya. Iya nggak? Kalau betul. iya kalau kita terimanya 50 kita pakai 60 sama aja bohong kan? Iya, kan Hmm. bukan masalah penghasilan, tapi masalah pengeluaran Anda. Iya betul. Ini ada yang bilang Mas Sita pengen baca skenario berarti nanti aja nonton filmnya produksi MNC Picture judulnya Kamu Tidak Sendiri. Nah itu Titin skenarionya. Ada Ide gua ceritanya Lukman. ya itu ide cerita yang muncul beberapa tahun yang lalu dan untungnya lo bisa dan punya waktu untuk menulis film ini gitu dan gue seneng banget. Eh, Oke, oke kita ngomong tadi dunia gemerlap gitu kan. Dunia film itu tidak terlepas dari hal itu. Apalagi kalau orang ngelihat tentang misalnya festival gitu kan, seakan-akan, oh ini semua orang film berkumpul mendapatkan Iya, sebuah betul. piala gitu.
Nah, Mm-mm, mm-mm. pandangan lo tuh seperti kayak tentang dunia film itu, gue pengen biar temen-temen tahu sebenarnya dunia film itu tuh kayak apa sih gitu, untuk pekerja filmnya sendiri gitu. Mm-mm. Bukan dari sudut pandang yang dari luar, biar ada pemahaman gitu kan. Apalagi biar juga ada pemahaman di situasi seperti ini yang produksi film semua juga berhenti gitu kan. Iya, sebenarnya sama aja sih kayaknya dengan dunia-dunia yang lain, bahwa kita Hmm. pastinya eh, tetap di tetap apa ya, di dalamnya tuh semua orang bekerja dengan luar biasa menurut aku, berusaha Ya, keras untuk mempertahankan dunia ini. Kan ya, sebenarnya industri film di Indonesia juga konon katanya kan juga masih masih mencari bentuk gitu. Nah, kita semua sedang ya, berusaha mencari bentuk itu, dan kita semua berusaha keras sih, ya, bahwa dan tidak ada juga eh, tidak ada produser atau tidak ada filmmaker yang mau bikin film jelek kok gitu. Karena kadang-kadang betul. kadang-kadang orang-orang beranggapan kayak bikin film jelek banget sih itu, terus seolah-olah itu mau kita gitu. Padahal kita tidak pernah ada yang mau bikin film jelek juga, eh, seburuk apapun hasilnya tidak ada yang berniat buat bikin film jelek gitu. Ya, Terus sepakat. terus kita masih berusaha mencari bentuk, dan kalau secara 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 struktur industrinya kita masih sama-sama sih, masih sama-sama dengan mulai adanya asosiasi profesi, tiap profesi punya asosiasi gitu. Ini masih, dan semua masih serba baru kan buat kita Hmm. asosiasi ini gitu. Jadi masih sama-sama, tapi dalam suasana menurut aku dunia film tuh, dunia kerja di film itu dunia yang menyenangkan sih, menyenangkan Ya, eh, karena orang-orangnya juga kreatif-kreatif gitu. Tidak hanya memikirkan apa gimana industri ini maju aja secara serius gitu, tapi kita juga pastinya berpikir untuk karya yang semakin kreatif dan semakin kreatif gitu. ya, ya. Dunia yang menyenangkan sih gitu. Mungkin gemerlap karena kan tampil di layar kaca, tampil di layar lebar gitu-gitu kan. Tapi di baliknya dunia yang nggak gelap-gelap amat kok, menyenangkan, Iya, ketawa-ketawa gitu. menyenangkan. Yeah, yeah. When you have passion in that, sesulit Mm-mm. apapun pasti lo akan lewatin. Kalau gue prinsipnya lebih kayak gitu sih. Iya, Kita nggak usah betul. ngomong dunia film gitu. Semua pekerjaan pasti ada Mm-mm. suka dan dukanya gitu. Cuman ya Iya. begitu kita mencintainya ya kita akan jalanin suka dan Mm-mm. dukanya. Ini Ada ada, dramanya juga banyak. iya, banyak, ada banyak. Ini ada dari Anggra Waskito nih. Mm-mm. Skenario yang menang di awards buat saya sangat, saat nonton di bioskop kok buat saya kurang berkesan. Sebenarnya bagaimana sih penilaiannya gitu? Kan lo Coba mungkin kan sudah Bapak. sudah sempat sudah sempat, maksudnya sebagai seorang penulis lo mungkin punya pengalaman juga untuk ada di proses menilai sebuah skrip Mm-mm. untuk award gitu. Nah, itu penilaiannya tuh apa sih gitu? Kalau kalau untuk kayak kompetisi gitu, yang pasti kita menilainya adalah eh, banyak hal sih, antara estetika, Ya. terus abis itu keilmuannya juga kita Hmm. kita kita lihat kan, secara struktur, secara terus unik, keunikan, originalitasnya, terus abis itu punya pesan yang berbeda, punya ide yang berbeda, yang unik gitu. Terus banyak sih, banyak banyak unsur, tapi satu hal yang yang istilahnya bukannya tidak masuk ya, tapi yang kita kesampingkan justru emang jumlah penonton gitu, jumlah penonton film tersebut gitu. Karena kita hanya menilai filmnya ketika di festival itu kita hanya menilai film sebagai sebuah karya gitu, sebagai sebuah karya, bukan sebagai sebuah nomor dua baru sebagai sebuah produk industri ya. Tapi Ya, ya, ketika kayak di FFI itu kita menilainya sebagai sebuah karya yang harusnya punya nilai-nilai teknis dan estetika gitu. ya.
gitu sih. Ya, terus ujung-ujungnya Kamu kadang-kadang juga ya ngomong dong, kamu kan ketua festival. nggak Aku maksudnya jadi takut itu kan nih, aku takut. ya dalam dalam menilai sebuah karya itu memang nggak bisa sembarangan juga gitu kan. Apalagi kita bicara tentang kualitas dan karya itu akan menjadi benchmark untuk karya tahun-tahun berikutnya gitu kan. Kalau dalam sebuah Iya. festival tuh pasti melihatnya seperti itu, kita ngomong kualitas dan segala macam. Tapi begitu kalau kita ngomong sudut pandang penonton itu akan beda lagi karena kita akan bicara lagi tentang selera muncul, Iya, ya kan? betul. Suka yang lebih kayak gini, suka penulisan yang kayak gini, ini yang bagus. Kalau yang kayak gini nggak bagus, itu sah-sah Iya, juga karena betul. itu bagian dari bagaimana penonton melihat eh, selera penonton juga yang akan berbicara nantinya gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga sebenarnya kayak gitu sih. Tapi dalam sebuah festival sudah pasti ada kriteria penilaian-penilaian yang tidak bisa juga oh gue nggak mau pakai kayak gini, nggak mungkin gitu karena memang kita bicara kualitas dan turunannya Ada gitu sih. standarnya, ada standarisasinya. Betul, betul. Standar itu jadi penting kalau dalam sebuah festival. Nah, lo pernah ngalamin untuk bikin sebuah skrip remake dari sebuah film luar gitu nggak sih? Maksudnya kan ini sekarang kan juga banyak nih beberapa kayak misalnya ada remake film, misalnya kita paling banyak lah film Korea di remake jadi versi Indonesianya gitu. Nah, tipsnya untuk membuat skrip film-film remake ini kayak apa ya, Tin? Kan nggak mungkin yang misalnya cuman sekedar ya udah gue langsung aja gue bikin sesuai apa yang ada di situ gitu. Kadang-kadang ada yang bilang Iya. ya gampang lah orang udah ada filmnya lo tinggal tulis ulang. Nah itu kira-kira gimana Pakai Tin? skenario mereka gitu ya, nggak butuh kita Iya dong. itu kira-kira gimana Tin? Aku waktu itu remake film yang judulnya Love. Love Ya ya itu kan di di Malaysia judulnya Cinta. Gitu. Terus oke. aku remake, aku tulis Heeh. ulang. Ketika Ya meremake itu pasti ada penyesuaian sesuai dengan lokal kita sih. Maksudnya ada eh, budaya-budaya Indonesia yang akhirnya bukan harus, emang pastinya masuk ke situ dan ya umpamanya kita aku meremake Love dari Malaysia gitu. Ada budaya-budaya Malaysia yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia kan, jadi harus ya disesuaikan betul betul. gitu. Ya ya Sebenarnya masalah penyesuaian itu sih adalah kebiasaan orang, kebiasaan negara asal filmnya dengan kebiasaan orang Indonesia kan pasti beda-beda ya gitu. ya. Bahkan umpamanya sesimpel cara mereka ngelawak gitu, pasti beda dengan cara Ya, orang Indonesia. Buat mereka lucu, buat ya, kita nggak lucu. Makanya kita harus ada ya, penyesuaian berdasarkan kultur masing-masing sih. ya, ya. Ya, Itu nggak itu cuma kan berarti asal translate aja ke Indonesia, nggak, pasti ada penyesuaian ya, adegan, ada penyesuaian betul. segala macam. Kultur Ya, juga, pasti kultur yang paling besar. ya. Ya ini kan menjawab pertanyaan. Jadi popcorn bioskop tadi tentang pakai karakter negara lain. Nah, itu kan tantangannya ya harus menyesuaikan dengan Iya, kulturnya, nggak bisa karakter yang begitu kita kan aja. beda gitu. Iya. Nah, Betul. ini juga ada yang nanya. Berarti kan penulisan nih, kan lo menulis itu perlu riset kan? Pakai riset, pakai riset. Aku Nah, kebanyak iya, eh dan aku sekarang sudah membiasakan diri pakai tim riset sendiri gitu. oke. Membentuk tim riset sendiri, jadi bukan bukan aku sendiri yang meriset, bukan penulis skenario-nya yang meriset. Jadi aku juga mencoba mengajak teman-teman penulis untuk membiasakan diri pakai tim riset gitu. Ya Dan penting sih. dan berani bilang ke produser bahwa untuk ini aku butuh riset yang mendalam, butuh riset yang lebih detail, dan aku butuh tim riset, harus berani ngomong ke produser itu gitu. Iya. Karena kita eh, apalagi kayak umpamanya nulis film sejarah, nulis film apa ya, film-film yang bahkan karakter utamanya kita tidak begitu pahami hidupnya, kayak kita nulis film tentang karakter utamanya pengacara, butuh riset lah gitu. Iya, iya, iya. Karakter utamanya dokter, kita pasti butuh riset, dan sebaiknya sih pakai tim riset Iya, supaya iya, betul sih. kita tetap tetap murni gitu loh pikirannya tentang cerita. Habis itu tim riset ngasih
bahan-bahan yang sudah mereka riset. Iya, soalnya kan nggak mungkin kan, misalnya lo bikin film tentang tadi kayak lo bilang pengacara, tapi at some point tiba-tiba lo bikin dialog yang pada Iya, saat di pengadilan yang benar-benar yang oh pengacara begini gitu, pemahaman tentang mm-mm. hukumnya dan segala macam kan tentu harus dipelajari, apalagi misalnya Iya, ada satu kasus misalnya yang dibahas film itu yang berkaitan dengan undang-undang dengan mm-mm. hukum, tentunya juga Mm-mm. harus mempelajari undang-undang dan hukum itu sendiri kan supaya Iya, believable. Kalau enggak ya betul. nggak jadi believable gitu loh sebenarnya. Jadi Nanti nggak yang tiba-tiba diketawain. iya tiba-tiba main jadi misalnya gue main jadi dokter terus gue nggak riset tentang dokter, ntar megang pisau bedahnya aja Mm-mm. salah diketawain gue sama dokter-dokter. Oh, Iya, betul, 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 betul. Iya, menarik banget sih, Tin, ngebahas skenario kayak gini kan. oh. Apalagi, nah, menurut gue kan, menurut gue ini kan zaman sekarang tuh jauh berbeda ya dengan kayak zaman dulu gitu. Satu contoh, kalau lo mau nulis skrip aja harus pakai mesin tik yang kayak begitu gitu. Satu gitu kan. Zaman sekarang tuh lo tinggal misalnya dengan ada komputer, ada laptop, di Dan ada smartphone lo bisa aplikasi iya, menulis aplikasi skenario. menulis skenario. Kebayang nggak? Jadi menurut gue ini cuma pendapat gue. Menurut gue seharusnya tantangannya jauh lebih lebih kecil dibanding zaman dulu ya. Kalau menurut gue ya, maksudnya secara teknis gitu. Jadi kalau menurut gue tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu kalau ngomongin teknis ya. Lo kalau mau nulis tinggal tulis aja. Tiba-tiba lagi jalan di mana lo tulis dulu di smartphone lo dulu gitu. Atau ya Harus iya nggak sih ya, ya. menurut lo ya kan? Nah, bener gak sih Tin kayak gitu biar maksudnya buat temen-temen yang memang punya passion nulis tuh lo nggak bisa nih kalau zaman sekarang tuh lebih enak harusnya lo lebih lebih gampang gitu. Menurut lo gimana? Eh, Kalau yang aku dengar nih, Hmm. Mm-mm. eh, sebenarnya yang paling mendasari perbedaan dari dulu dan sekarang itu adalah dulu, khususnya di bidang penulisan ya, penulis skenario itu hanya diam di rumah dan mengetik gitu, terus abis itu eh, dan menawarkan tulisannya. Jadi kebanyakan ide datang dari mereka gitu. Ya, Ide datang mereka dan zaman dulu kan juga kebanyakan penulis skenario juga sutradara ya. Jadi ya, ya. hanya diem di rumah terus mengetik, uh, kemudian deliver tulisannya. Nah kalau katanya itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang penulis skenario tuh udah nggak bisa sesoliter zaman dulu gitu. Oke. Ya, Penulis skenario harus punya kemampuan komunikasi juga, harus punya ya, ya. kemampuan menjual idenya, harus punya kemampuan presentasi juga gitu. Harus punya harus punya kemampuan harus menyediakan waktu untuk ketemu banyak orang, katanya itu yang membedakan gitu. Kalau masalah teknis, masalah apa yang masalah alat apa yang dipakai mungkin sekarang memang lebih mudah gitu. Tapi yang sulitnya adalah zaman sekarang karena begitu banyaknya ide juga yang bertebaran di mana-mana gitu. Otomatis mempengaruhi persaingan, otomatis kita juga harus selalu meningkatkan skill kita sebagai penulis skenario. Salah satunya skill yang sekarang dibutuhkan oleh penulis skenario adalah kemampuan mempresentasikan ide cerita. Gitu. The point, itu poin banget sih. Jadi memang gitu. penting Dan itu juga harus kita dipelajari, nggak cuma ngirim tulisan ngirim aja, tapi harus menyadari bahwa ada titiknya lo diundang datang ke sebuah PH dan lo presentasi gitu. Katanya zaman dulu nggak ada. Ya, zaman dulu emang nggak ada sih kayak gitu sih. Ya, menarik. Ini pertanyaannya lumayan banyak juga nih, Tin. Tapi gue sambil lihat-lihat aja ya, sambil. Iya, nggak apa-apa. Ini ada yang bilang gini nih. Ini bukan pertanyaan nih. Kayak sebagai pertanyaan sambil ini sih. Wah, berarti berpeluang bagi penulis komunitas writer-planner Ruang Tempur untuk bisa bergabung di tim kreatif ya, Kak? Gitu katanya. Hubungi nomor di bawah ini loh. Hubungi nomor di bawah ini. Oke. Nah, ini kayaknya buat kita berdua. Kalau gitu dalam konteks berkarya, bagaimana kakak berdua menyikapi tuntutan karya dan bisnis? Pak Lukman dulu jawab.
begini loh, kalau dari gue pribadi, gue melihat pada saat ini kan misalnya gue berkarya di bidang keaktoran atau film. Memang diawali dari sebuah passion gitu, bahwa gue punya kecintaan yang luar biasa terhadap dunia ini gitu. Gue mau mulai dari situ gitu. Yang akhirnya pada saat gue punya kecintaan yang luar biasa, akhirnya gue terus berproses dan gue terus belajar. Belajar terus supaya ini terus menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Nah, kalau kita ngomong tentang masalah ekonomi dan segala macam, gue merasa pada saat kita melakukan itu, kalau gue nggak, gini loh, bukannya gue nggak butuh uang, enggak. Tapi at some point pada saat kita punya ilmu yang terus bertambah, nilai kita pun akan bertambah. Itu kalau menurut gue ya, kalau menurut gue gitu. Sehingga nggak stuck situ-situ aja. Gua ini kan sebentar lagi mau habis, gue stopin dulu, nanti kita masuk lagi ya Tinut, soalnya waktunya udah mau Oke, habis. oke. Oke, Siap-siap, thank you. udah mau habis. Bye. Oke, bye. Iya. Oke, ya tadi ya antara tentang ngomongin bisnis gitu. Gue ngeliatnya gini, bahwa lo kalau kita mau ngomong tentang kecukupan gitu, kalau kita ngikutin pasti nggak akan pernah cukup dengan kebutuhan yang terus bertambah gitu. Tapi at some point itu kembali lagi tentang bagaimana kita mengatur. Kalau gue orang yang cukup punya idealisme gitu. Tapi ada di satu titik lo harus berkompromi dengan beberapa hal untuk nggak yang harus terus stick dengan idealisme lo gitu. Kalau gue ngerasanya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang gue ngerasa bahwa ini idealisme gue. Tapi ada beberapa hal yang idealisme gue harus agak gue kurangin sedikit gitu. Nggak bisa yang kayak begitu terus. Nah itu yang terjadi, harusnya menurut gue ada balancing itu. Jadi secara idealisme kita tetap punya idealisme yang orang lihat. Tapi di satu sisi secara kita ngomongin sebuah hal yang let's say misalnya komersil gitu ya, bahasanya komersil. Itu juga bisa berjalan walaupun bukan yang akhirnya serta merta kalau gue ya udah gue nggak mikirin tentang karyanya, yang penting gue dapetin. Gue nggak pernah kayak gitu. Sebuah misalnya ada sebuah film yang ditawarkan ke gue akan melihat misalnya tetap gue harus mencintai karya itu, apa cerita itu, gue harus mencintai cerita itu. Tentang bagaimana nantinya itu akan jadi komersial atau gimana, itu kan bisa kita bicarakan, kita lihat. Tapi pertama pasti tetap, ternyata kenapa gue bisa mencintai, tetap ada sisi idealisme gue yang tertanam di film itu gitu, walaupun nggak yang 100% gitu misalnya. Jadi gue menyikapinya ya real aja. Faktanya adalah bahwa dalam hidup ini lo harus balance gitu. Nggak bisa juga lo selalu berpatokan pada idealisme gitu. Tapi juga nggak bisa juga lo hanya berpatokan, gue nggak mikirin karya lah, komersil aja gitu. Ada jiwa yang nggak keisi. Kalau gue sih seperti itu. Gue nggak tahu kalau Titin gimana. Coba Mbak Sama Titin kok, sama. gantian. Jangan gitu dong, sama-sama aja. Sama-sama. Pokoknya kata yang di garis bawahnya ada kompromi kan. Pasti ada beberapa Iya, kompromi lah gitu. Dalam berkarya iya, juga pasti kita berkompromi juga dengan tuntutan-tuntutan di luar karya itu sendiri gitu. Yang betul. penting adalah kalau aku juga sebenarnya beneran sama Lukman, sekomersil apapun cerita umpamanya yang ditawarkan ke aku, tetap aku masukin unsur-unsur yang uh, unsur-unsur yang istilahnya aku banget deh gitu, Iya, iya, Tinut betul, banget betul, deh betul. gitu, tetap Mm, tetap yang dipikirin uh, supaya tetap jadi sebuah karya yang baik, karya yang tepat iya, gitu, iya. nggak cuma Dan nyari iya, duit. betul, betul, betul. Dan gue yakin sih, maksudnya apa ya? Kalau gue tuh mikirnya gini gitu, bahwa kalau gue secara seorang aktor gitu, gue selalu bilang bukan gue yang ngubah karakternya, tapi karakter itu yang mencari pemainnya gitu. Kalau memang karakter, iya, kalau gue nggak tahu, gue ngerasanya gitu. Lo mau ngotot kayak apapun untuk lo pengen banget main itu, tapi ternyata karakternya bilang enggak, ini bukan buat lo, ya nggak akan jadi buat lo gitu. Dan itu terbukti pada saat gue nonton, bukannya jelek, tapi gue langsung, iya ini memang pas dia gitu misalnya. Emang pas dia, bukan gue gitu. Jadi memang karakter itu yang mencari Ya, apa pemerannya gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu sih.
supaya kita nggak pusing, supaya kita nggak stres gitu, ya nggak. Kalau cuma mikirin kayak gitu terus stres. Itu tadi ada Desi Buana tuh join, Desi Buana, Astra Dayu, Wah, kamu itu tidak sendiri. ada itu, Aku jadi Tin, deg-degan. ada Bang Farid tuh. Tuh, Bang Hai Farid. Pak Farid. Tuh, setuju karakter yang mencari pemain tuh. Thank you, Bang Farid. Ada Desi Buana nih, Astradanya Kamu Tidak Sendiri. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang Kamu Tidak Sendiri, mumpung lo ada di sini gitu. Jadi, itu kan kita sebenarnya lagi proses syuting, cuma berhenti ya. Maksudnya, nah gue pengen tahu proses lo waktu menulis Kamu Tidak Sendiri lah. Dan maksudnya lo boleh cerita sedikit lah ke teman-teman Kamu Tidak Sendiri ini kalau buat lo personal itu sebenarnya menceritakan tentang apa gitu. Oke. Bukan, berawal dari Anda, bukan Bapak. Iya betul. Tapi kan gue perlu tahu lo secara personal melihat cerita ini tuh sebenarnya bicara Iya. tentang apa gitu. Jadi kalau aku melihatnya sih ketika ditawarin sama Pak Lukman ini, Mas Lukman yang tercinta, aku langsung suka banget sih karena menurut aku idenya unik tentang Thank you. tentang tentang eh, seorang perempuan yang tiba-tiba harus terjebak dalam keadaan dia sendiri gitu. Sementara karakter perempuan ini adalah tipe orang yang menganggap dia tidak butuh orang lain gitu. Nah, apa yang terjadi ketika itu benar-benar terjadi dalam hidupnya, walaupun cuma beberapa jam, tapi benar-benar nggak ada orang lain di sekitarnya yang bisa dia, yang selama ini dia pikir dia tidak butuh orang lain. Nah, benar nggak dalam situasi yang tidak pernah dia bayangkan, tiba-tiba dia berada di suatu tempat yang harus keluar dari tempat itu sendirian, mengusahakan sendirian itu sih. Gitu. Jadi ini masalah, menurut aku yang menariknya ini sebenarnya manusia banget, tentang manusia gitu, tentang manusia yang sebenarnya tidak hidup sendiri gitu. Nggak bisa ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tapi kita mencoba merepresentasikannya lewat si perempuan ini, lewat situasi yang dia alami, yang aku nggak tahu dia apakah boleh disebutkan sekarang atau enggak. Boleh sih karena ya kan gitu, terjebak dalam lift lah pokoknya gitu kan. Iya, terjebak dalam lift. Buat aku menarik banget dan aku langsung, sebenarnya yang membuat aku mengatakan iya pertama kali ke Lukman adalah karena karakter utama perempuan. Aku perempuan. Tuh, jadi mencoba, dan ini hanya sendirian, dia sendirian, seorang perempuan. Jadi mendalami juga makna keperempuanannya sih, makna keperempuannya yang membuat aku ingin menulis ini ditulis oleh perempuan gitu, nanti yang lain juga cuman perempuan sendirian gitu. Jadi kata-kata perempuan itu yang menurut aku ketika di awal aku langsung mengiyakan karena ini perempuan. Gitu, dengan segala situasinya. Yes. Wih, ada Kelly join juga nih. Tuh, Kelly Tandiono. Ini IG-nya Film Kamu Tidak Sendiri juga baru join. Oke. Oh, ini tadi saya hai dulu buat mana ya? Wah, ada Mas Titan. Nih bosnya MNCP Goofy nih. Waduh. Makin stres gue diliatin sama Mas Titan nih. Waduh, bahaya. Harusnya abis ini gue IG live sama Mas Titan ya, Tin ya. Mestinya nih ya, harus nih. Iya nih, orang nanti deh gue akan suruh tampil. Biar temen-temen tahu dapurnya MNC Picture tuh kayak apa, ya nggak sih? Harus gitu. ada Pak Titan. Betul. Kita langsung jaga sikap gitu. Jaga sikap. Kamu Tidak Sendiri kapan tayangnya? Wah, ini kita syuting aja masih ke hold. Tunggu aja ya dengan sabar gitu kan. Ya, doain ya semoga bisa secepatnya syuting. Nah, Tin, maksudnya Kamu Tidak Sendiri itu kan lebih banyak bermain di ruang sempit ya. Maksudnya bukan yang di ruang lebar. Nah, ini ada pengaruh tersendiri nggak buat lo dalam menulis gitu? Atau ada challenge tersendiri nggak dalam lo menulis karena ini bermain di ruang yang sempit gitu? Kalau buat aku challenge terbesar itu ya karena cuma
di ruang sempit dan cuma di ruangan itu loh, satu ruangan Ya, itu ya, gitu. ya, ya. Ya. Challenge terbesarnya adalah gimana caranya supaya ini tidak jadi sesuatu yang dragging, tidak membosankan gitu. Apalagi kemudian ini hanya terjadi percakapan antara si perempuan dengan sebuah suara gitu kan, dengan suara laki-laki. Jadi yang kita lihat hanya si perempuan aja, sementara yang dia bercakap-cakap hanya dengan suara gitu. Dan itu tantangan terbesarnya gimana caranya membuat dalam satu di ruangan itu ada perjalanan karakternya juga, perjalanan karakter utama, ada hero's journey-nya juga kan sebuah film harus ada hero's journey-nya juga. Nah, itu sih sementara dia cuma di ruangan itu gitu, hanya berteman dengan suara. Itu sih menciptakan dialog, menciptakan situasi yang terus berkembang, ada tangga dramatiknya gitu. Itu sih tantangan terbesarnya buat aku. Oke. Nah, dalam penulisan untuk Kamu Tidak Sendiri itu lo dari proses awal sampai akhirnya final draft tuh berapa lama, Tin? Berapa lama ya? Kayaknya 3 bulan ya. Kayak 3 bulanan deh. Dengan revisi. Terakhir draft berapa ya kita ya? Lupa deh draft 7 berapa. 7 kan ya? Udah 5 udah lewat, 6 udah lewat, 7. Lupa gue juga draft berapa. 7 kayaknya 7. Iya, kalau nggak salah terakhir draft 7 ya. Oke, Tin. Aduh, seru banget nih ngobrol sama lo sampai kita tadi waktunya habis, kita hajar lagi. Mas Lukman. Yes. Kamu cerita dikit dong, idenya dari mana? Kamu Tidak Sendiri. Boleh nggak? Oke. Jadi gini, Tin. Sebenarnya ide awalnya tuh bukan dari sesuatu hal yang gede gitu. Gue tuh selalu punya kecenderungan gitu, punya ide cerita gitu, sesuatu yang nggak mau melibatkan banyak karakter gitu. Karena buat gue kadang-kadang kalau terlalu banyak karakter justru message dan kedalamannya tuh kurang masuk gitu kalau menurut gue ya. Nah, sampai di suatu hari tuh gue berpikir gitu. Gue awalnya tuh ngelihat apa ya? Gue suka gitu, muncul tiba-tiba gue ngelihat satu orang atau gimana gitu ya. Kalau nggak salah di jalanan atau apa, dia lagi sendiri atau gimana gitu. Terus gue tiba-tiba berpikir gitu tentang bukan dari ide cerita jadi ide cerita dulu, tapi gue berpikir tentang human gitu. Itu orang, dia punya keluarga nggak ya? Tapi kok dia sendirian situ? Kalau dia punya keluarga, yang lain kemana ya? Apa dia hidup sendirian gitu? Awalnya kayak gitu. Kasian juga kalau dia, kalau nggak salah dia lagi ngangkut-ngangkut apa gitu, kayaknya orang tua atau gimana gitu. Kalau misalnya dia sendirian, sepi banget kali ya. Udah dengan situasi yang kayak gitu, dia hidup sendirian. Akhirnya gue nyampe rumah, gue berpikir tentang kayaknya menarik ya kalau bikin cerita tentang manusia itu sendiri, tentang statement bahwa lo yakin lo bisa hidup sendiri gitu. Are you sure gitu? Karena ternyata gue juga lihat gitu banyak banget orang yang hidupnya tuh menurut gue merasa bahwa sudah bahagia dengan dia sendiri, dia ngerjain, dia jadi orang sukses, dia ngerjain ini sendiri, semua sendiri. Dia merasa bahwa gue bisa melakukan ini karena gue berusaha sendiri gitu. Nah, gue nggak yakin sama itu gitu. Pasti memang dia berusaha sendiri, tapi pasti ada yang support, entah itu apa gitu. Nggak mungkin dia benar-benar exactly bisa jadi seperti yang kayak misalnya dia sukses atau apa tuh sendirian gitu. Entah itu dari sahabat atau dari orang tua. Nah, akhirnya gue berpikir gitu sampai akhirnya gue mengerucut. Nah, supaya ada tensi yang akhirnya membuat orang merasa bahwa benar-benar sendirian itu di situasi kayak apa ya gitu. Makanya gue berpikir ada di dalam satu ruang. Entah, tadinya belum jelas itu lift atau apa gitu kan. Ya udah di dalam satu ruang itu gitu. Yang memang dari awal sudah gue berpikirnya dia hanya berkomunikasi dengan suara yang awalnya juga dia nggak tahu itu siapa gitu. Karena itu akan menambah intensitas. Jadi menurut gue kayak gitu, bahwa support itu kadang-kadang itu justru dari orang yang lo nggak kenal dan orang yang nggak kelihatan, yang selama ini lo nggak lihat. Tapi ternyata orang itu atau situasi itu justru yang menolong lo.
Nah itu yang pengen gue sampaikan sebenarnya gitu si Tin. Ya, Jadi ya sangat sangat manusia banget kalau menurut gue. ya, Kita makanya sih aku juga pas denger ide kamu tuh manusia banget, itu dia manusia banget iya. gitu. Gue nggak pernah ini. Ya nantilah gue ada beberapa cerita lagi ntar kita ngobrol lagi. Dan lo pasti akan kenapa sih kalau lo kontar bikin cerita cuman 2 orang, 3 orang. Iya, Gue iya, nggak iya. terlalu Nyusahin penulis. banyak orang gitu sih Tin. Kok jadi gue yang ditanya? Kamu tidak Oke, halo sendiri. Tin, kok freeze? Iya betul. Dan menariknya justru tagline itu menjadi cocok di situasi sekarang loh Tin. Gue Oh, oh, bener ya, kayak waktu betul itu saya bilang banget. lo kayaknya visioner deh man. Udah lo lihat situasi kayak gini. Bahwa sekarang terbukti bahwa kita nggak bisa hidup sendiri dalam situasi yang kayak gini. Iya, Lo mau sekaya betul. apapun gitu, lo nggak bisa sendirian. Lo tetap perlu orang untuk istilahnya kasarnya. Misalnya lo nggak bisa kemana-mana, akhirnya lo perlu orang bantuan untuk misalnya ojek online untuk nganterin makanan ke tempat lo. Yang Mm-mm. biasanya lo bisa pergi ke restoran misalnya, ternyata sekarang nggak bisa, Iya, ya kan? Atau betul. orang semakin apa kayak misalnya apalagi orang-orang yang ekonominya di bawah ya, gue rasa mereka sangat perlu banget untuk saling dibantu. Makanya kamu tidak Dibantu. sendiri. Iya nggak sih? Setuju, setuju, setuju banget. Iya. Iya sih, gue sih senang banget nih bisa ngobrol sama lo sini dan gue yakin sih dari yang tadi tuh sedikit banyak teman-teman juga udah punya bayangan lah kira-kira seperti apa sih sudut pandang penulisan dari seorang Titin Watimena gitu kan. Menurut gue ini mungkin hal-hal basic tapi ini justru yang paling penting karena kan kita mulainya dari yang basic dulu, nggak yang tiba-tiba langsung advance, Iya, ya kan? betul. Semua berproses. Tadi yang gue garis bawahi adalah bahwa ya lo harus mencintai ini gitu. Pada saat lo mau Betul. menjadi penulis, ya harus mencintai sehingga pada saat lo mengalami penolakan atau apapun itu ya lo akan jalan terus. Itu yang paling Bertahan. gue poin banget dan berproses. Balik lagi Iya, namanya betul. berproses Semua gitu harus kan. berproses. Jangan mau instan. Ya, benar, benar. Ya, Instan, mie aja yang instan. Kalau kita jangan. mie instan aja harus dimasak kan, Bu. Iya, nggak bisa langsung jadi. Ya. Heeh. Oke, Titin. Gitu. Thank you banget nih udah kasih waktunya. Kita mudah-mudahan segera Sama-sama. bertemu kembali di Iya lokasi dong. syuting. Bisa duduk-duduk lagi, ngobrol-ngobrol lagi, ngopi-ngopi lagi. Terus nanti gue akan berupaya supaya Mas Titan mau IG live bareng gue. Itu janji gue sama lo ya. Ntar gue Ah, akan ya, berupaya supaya Mas Titan mau. ya. Soalnya Nanti tadi aku juga ada yang join dan bilang, aku nggak pergi-pergi. nah itu dia. Itu penting banget. Thank you ya Tin. Salam buat Makasih ya, suami. Lukman. Stay safe, stay healthy, and Sama kamu then juga. pokoknya kamu tidak sendiri and keep contact ya. Ya, thank you. Terima Oke, kasih. Tuti. God bless. Dah. Bye. Bye.